Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Awaluna Zahara dengan 3 digit NIM terakhir 051. Di sini saya selaku moderator untuk presentasi student project kami yang berjudul Struktur Histologis Gaster, Kanker Gaster. Sebelum kami mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Mulyani M. Biomed selaku dosen pembimbing kami, dan juga saya ingin berterima kasih kepada Dr. I Gusti Arijana sebagai dosen pembimbing sebagai dosen penguji kami. Boleh di next slide? Baik, berikut adalah nama dari anggota SGD 4, sudah tertera di layar. Boleh langsung di next slide. Boleh di next slide. Baik, selanjutnya adalah terkait dengan Turnitin, bahwa kami telah mengecek hasil Turnitin, mengecek makalah kami pada Turnitin, dan sudah diberikan hasil bahwa makalah kami hanya menunjukkan 7% dari similarity index. Boleh di next. Kemudian dari table of content atau hal-hal apa saja yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama adalah pendahuluan. Bisa dilihat rincian dari pendahuluannya ada di layar. Kemudian akan kami lanjutkan pada tinjauan pustaka. Rincian poin-poinnya juga sudah tertera di layar. Dan nanti akan kami akhiri dengan kesimpulan dan juga saran. Boleh langsung di next slide. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya akan memulai presentasi ini dengan pemaparan latar belakang. Tentunya, jika berbicara tentang latar belakang, saya akan menjelaskan tentang alasan ataupun urgensi dari topik yang kami ambil. Namun, sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan kanker gaster secara singkat saja. Di mana kanker gaster ini merupakan kondisi abnormal pada gaster yang terjadi pembelahan di luar kontrol dari tubuh kita. Kondisi ini tentu menyebabkan rasa sakit yang luar biasa pada penderita dan sering sekali menyebabkan kematian dan merupakan salah satu jenis kanker yang umum terjadi. Selain itu, perlu diketahui bahwa kanker gaster ini merupakan penyakit yang multifaktoral. Artinya ada banyak sekali hal yang memicu terjadinya kanker ini. Salah satu beberapa contohnya adalah adanya bakteri Helicobacter pylori, kemudian ada virus Epstein-Barr, ada juga pola hidup yang tidak sehat seperti merokok dan juga memakan makanan yang tidak bernutrisi. Selanjutnya ada juga kekurangan higienitas pada tempat tinggal. Selanjutnya, bahwa kanker gaster ini memiliki resiko metastase atau penyebaran yang tinggi. Artinya bahwa um, pada penderita kanker gaster, sel kanker tersebut dapat menyebar ke area tulang, hepar, paru-paru, hingga periosteum. Kemudian selain itu penyebarannya biasanya melalui darah dan saluran limpatik. Dan pada stase awal, kanker ini itu tidak menunjukkan karakteristik yang khusus sehingga sulit untuk didiagnosis. Oleh karena itu, kebanyakan pasien yang mengalami kanker gaster ini didiagnosis pada stase akhir. Oleh karena itu, makalah ini kami buat untuk meningkatkan pengetahuan terkait dengan kanker gaster khususnya pada tingkat histologis sehingga peluang hidup bagi penderita itu dapat ditingkatkan. Informasi ini saya dapatkan dari sumber yang sudah tertera di layar di QR bar-nya. Kemudian boleh di next. Oke, selanjutnya adalah pemaparan tentang rumusan masalah, tujuan, dan juga manfaat. Kepada rekan yang bertugas, saya persilahkan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang rumusan masalah dari dibentuknya makalah ini. Untuk rumusan masalahnya ada 5, di mana yang pertama itu kami mengangkat bagaimana karakteristik struktur histologis yang khas pada jaringan penderita kanker gaster. Kemudian, bagaimana perubahan histologis pada tahap-tahap perkembangan kanker gaster. Yang ketiga, bagaimana perbedaan struktur histologi jaringan gaster normal dibandingkan dengan jaringan yang mengalami kanker gaster. Yang keempat, apa faktor yang mempengaruhi perubahan struktur histologi pada diagnosis dan prognosis jaringan gaster penderita kanker gaster. Dan yang kelima, bagaimana penanganan dan pencegahan yang dapat dilakukan. Untuk tujuannya ada 2, di mana tujuan umum dari dibentuknya makalah ini adalah untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang kanker gaster. Dan untuk tujuan khususnya ada 5, di mana tujuan khususnya menyesuaikan dengan rumusan masalah yang telah kami rancang sebelumnya. Untuk selanjutnya ada bagian manfaat, di mana manfaat juga dibagi menjadi 2 bagian, manfaat teoritis dan manfaat praktis.
Manfaat teoritis, di mana makalah ini disusun untuk menambah pengetahuan dan wawasan akademik bagi seluruh mahasiswa kesehatan, dan kami juga mengharapkan makalah ini mampu memberikan kontribusi terhadap literasi ilmiah tentang topik terkait. Untuk manfaat praktisnya, yang pertama bagi penulis, di mana penulis menulis makalah ini untuk memperdalam wawasan akademik dan pengetahuan, serta menjelajahi lebih dalam mengenai struktur histologis gaster pada kanker gaster. Dan untuk bagi pembaca, makalah ini dibuat agar pembaca dapat meningkatkan pemahaman terkait struktur histologis gaster pada kanker gaster sebagai sumber literasi ilmiah. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Saya ucapkan terima kasih kepada Abi atas pemaparan yang telah disampaikan. Selanjutnya adalah bagian dari tinjauan pustaka, yaitu kanker gaster sendiri. Bagi rekan yang bertugas, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Kumang Safitri, Prabasura Jalan Nksatra Utami dengan 3 digit NIM terakhir 092. Izin dokter dan teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai kanker gaster secara umum. Kanker gaster merupakan kanker yang berkembang dari jaringan lambung dan menjadi penyebab utama keempat kematian terkait kanker secara global. Berdasarkan data Global Cancer Observatory tahun 2020, kanker ini tercatat mencapai 1.089.103 kasus atau 5,6% dari keseluruhan kasus kanker. Selain itu, kanker gaster menjadi penyebab utama kematian kanker keempat secara global dengan angka prevalensi sebesar 7,7%. Sebagian besar kasus kanker gaster merupakan adenokarsinoma yang menyumbang 95% dari seluruh kasus. Berdasarkan klasifikasi Lauren, kanker gaster terbagi menjadi 2 tipe utama, yaitu tipe intestinal yang sering dikaitkan dengan infeksi Helicobacter pylori atau H. pylori dan metaplasia intestinal, serta tipe difus yang lebih sering ditemukan pada wanita muda dan memiliki pola pertumbuhan infiltratif yang luas. Faktor risiko meliputi infeksi H. pylori, pola makan tinggi garam, rokok, obesitas, infeksi Epstein-Barr virus atau IBV, riwayat keluarga, serta kondisi medis seperti GERD. Gejala awal sering tidak spesifik seperti nyeri perut dan mual, sementara gejala lanjut mencakup muntah darah dan kesulitan menelan. Diagnosis menggunakan endoskopi dengan biopsi dan stadium kanker dinilai berdasarkan sistem TNM. Prognosis bagi pasien kanker gaster, terutama pada stadium lanjut, umumnya buruk dengan rata-rata harapan hidup hanya sekitar 6 bulan. Namun, kemajuan dalam strategi diagnosis dan terapi telah meningkatkan angka kelangsungan hidup, terutama di negara-negara dengan program deteksi dini yang efektif. Sebagai contoh, di Korea Selatan telah meningkatkan angka kelangsungan hidup 5 tahun menjadi 77% pada tahun 2013 hingga 2019. Adapun sumber yang dapat saya jadikan referensi sudah tertera pada slide. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, itu tadi penjelasan terkait dengan kanker gaster itu sendiri. Saya ucapkan terima kasih kepada Praba. Selanjutnya adalah penjelasan terkait dengan perubahan histologi pada tahap-tahap perkembangan kanker gaster. Baik, kepada rekan yang bertugas, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelumnya, izin dokter dan teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nikade April Priyoti dengan NIM 3 digit terakhir 010. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait perubahan histologi pada tahap-tahap perkembangan kanker gaster. Di mana perkembangan kanker gaster itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya itu adalah mikroba yang mana dapat merubah struktur dan fungsi sel gaster, yang mana hal ini dapat dipahami melalui analisis histologi. Perubahan histologi kanker terbagi menjadi 2 tipe, ada yang intestinal dan difus, di mana intestinal itu sendiri yang berkembang lambat lewat lesi prekanker, sedangkan yang difusi itu berkembang lebih cepat tanpa lesi prekanker. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi sel dari normal menuju keganasan. Adapun tahapan perkembangan kanker gaster dimulai dari mukosa gaster yang normal, di mana pada kondisi normal, lapisan epitel pada gaster itu terdiri dari sel mukosa, sel parietal, sel utama, dan juga sel goblet. Di mana pada komposisi sel ini bekerja sinergis menjaga keseimbangan gaster. Kemudian pada tahap metaplasia. Pada tahap metaplasia ini adalah perubahan sel epitel normal menjadi sel yang lebih tahan terhadap stres atau kerusakan. Secara histologis, sel-sel ini lebih tahan terhadap kerusakan namun meningkatkan risiko terjadinya kanker. Metaplasia adalah respon adaptif yang bisa berkembang menjadi kanker nantinya. Kemudian pada tahap displasia. Pada tahap displasia ini terjadinya perubahan yang sangat signifikan pada sel-sel kanker gaster, di mana displasia itu menunjukkan adanya kecenderungan sel itu berkembang menjadi kanker meskipun struktur sel itu masih tampak normal, di mana secara histologis sel-sel itu menunjukkan bahwa adanya ukuran teratur, peningkatan mitosis, dan juga susunan sel yang sangat kacau. Kemudian bisa di next slide.
Kemudian pada tahap trikoma in situ atau CIS, di mana pada tahap ini sel-sel kanker itu berkembang tapi masih terlokasi di lapisan epitel mukosa gaster tanpa menyerang jaringan yang lebih dalam. Secara histologis, sel-sel ini belum menembus lapisan submukosa sehingga kanker itu masih terbatas pada lapisan epitel. Kemudian tahap trikoma invasif. Pada tahap trikoma invasif ini, sel kanker itu mulai menyerang jaringan sekitar gaster termasuk lapisan submukosa yang lebih dalam. Histologi menunjukkan bahwa invasi sel kanker ke lapisan yang lebih dalam itu sering terjadi fibrosis, di mana perubahan histologi yang terjadi itu sudah cukup sangat jelas, yang mana sel kanker itu menyusup ke jaringan sehat, kemudian menghilangkan struktur normal mukosa gaster. Kemudian pada tahap akhir itu adalah metastatik, di mana pada tahap metastatik kanker gaster telah menyebar ke organ lain melalui darah dan limfe. Histologi menunjukkan bahwa sel kanker itu tersebar di organ seperti hati, paru-paru, dan juga kelenjar getah bening, di mana perubahan histologis itu menunjukkan bahwa adanya agresivitas sel kanker yang tinggi sehingga menyebabkan kerusakan jaringan yang sangat luas, di mana hal ini juga menandakan bahwa kanker gaster sudah stadium lanjut atau yang lebih sulit nantinya diobati, di mana untuk sumber yang saya cantumkan tertera pada layar. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada April atas pemaparan yang telah disampaikan. Selanjutnya adalah pemaparan poin terkait dengan perbedaan struktur histologi gaster normal dengan gaster yang terkena sel kanker. Baik, kepada rekan yang bertugas, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nirmalinta Maharani dengan 3 digit NIM terakhir 041. Di sini saya mohon izin dokter dan teman-teman untuk menjelaskan terkait perbedaan struktur histologi gaster normal dengan gaster yang terkena oleh sel kanker. Gaster merupakan organ pencernaan yang terletak di bagian left superior abdomen, di mana struktur gaster normal secara anatomi ini memiliki beberapa bagian yang terdiri dari yang pertama ada kardia, merupakan bagian superior gaster yang terhubung dengan esofagus. Yang kedua ada fundus, merupakan bagian superior pada gaster yang berbentuk melengkung, dan yang ketiga ada corpus gastricum atau badan utama, merupakan bagian terbesar gaster yang memiliki dinding berotot dan memiliki banyak kelenjar. Dan yang terakhir ada pylorus, merupakan bagian inferior gaster yang terdapat pyloric sphincter. Di mana selain itu pada dinding gaster terdapat 4 lapisan umum saluran pencernaan, yaitu ada lapisan mukosa. Lapisan mukosa gaster ini terdiri atas epitel permukaan di mana merupakan jaringan epitel kolumnar selapis. Kemudian yang kedua adalah lamina propria yang tersusun atas pembuluh darah, limfatik, saraf, dan gastric gland. Pada gastric gland ini tersusun atas beberapa jenis sel, yaitu ada mucus neck cell, parietal cell, chief cell, dan enteroendocrine cell. Dan yang ketiga ada lapisan muscularis mucosa yang tersusun atas lapisan sirkular di dalam dan lapisan longitudinal di luar. Yang kedua ada lapisan submukosa. Lapisan submukosa gaster ini mengandung banyak plexus pembuluh darah, saraf, dan lymph gland. Yang ketiga ada lapisan muscularis eksterna yang merupakan lapisan otot utama gaster yang terdiri atas 3 lapisan otot, yaitu ada oblique muscle layer, circular muscle layer, dan longitudinal muscle layer. Dan yang terakhir ada lapisan adventitia atau serosa, merupakan lapisan terluar gaster yang tersusun atas jaringan ikat longgar, di mana setelah mengetahui struktur gaster secara normal tersebut, terdapat beberapa perbedaan struktur antara gaster normal dan kanker gaster. Yang pertama berdasarkan lapisan mukosa gaster. Jadi pada struktur gaster normal itu, sel-sel epitel pada lapisan mukosa gaster utuh dan teratur, baik ukuran maupun bentuknya. Namun dalam kondisi kanker gaster, lapisan mukosa gaster ini mengalami pertumbuhan sel abnormal dan juga mengalami pembengkakan pada permukaannya, karena umumnya sel-sel kanker itu tumbuh di lapisan mukosa. Yang kedua ada munculnya gastric epithelial dysplasia dan gastric adenoma. Gastric epithelial dysplasia ini merupakan proliferasi neoplasia non-invasif sebagai prekursor kanker gaster, karena dapat menyebabkan sel lapisan mukosa gaster itu berubah akibat pertumbuhannya yang abnormal. Secara mikroskopis terdapat ciri-ciri dari gastric epithelial dysplasia seperti adanya atypia sitologis, tumbuhnya benjolan pada lapisan gaster, dan juga mengalami perubahan ukuran maupun bentuk yang tidak teratur. Selain itu, terdapat gastric adenoma yang merupakan jenis polip yang terbentuk dari sel-sel kelenjar abnormal dari lapisan gaster yang biasanya ditemukan pada inferior gaster, yaitu antrum pylorus, di mana gastric adenoma ini dapat tumbuh menjadi area yang sedikit menonjol pada lapisan gaster yang disebut dengan sessile polyp. Selain itu, gastric adenoma pada kanker
pada kondisi kanker gaster biasanya berukuran lebih besar dari 2 cm dan mengalami ulcerasi pada area di sekitarnya. Yang ketiga, ada struktur dan fungsi dari kardia. Pada kardia normal, otot sphincter yaitu lower esophageal sphincter itu dapat berfungsi dengan baik. Namun dalam kondisi kanker gaster, fungsi kardia ini dapat menyebabkan obstruksi dan stenosis akibat malignant gastric tumor, sehingga dapat mengganggu aktivitas dari proses pencernaan. Dan yang terakhir ada struktur fundus dan korpus. Jadi fundus dan korpus pada gaster normal ini memiliki struktur dinding yang elastis, beraturan, dan berfungsi dengan baik. Dalam kondisi kanker gaster, dapat terjadi penebalan dinding yang mana diakibatkan oleh besarnya prevalensi neoplasia. Selain itu, kolonisasi mukosa gaster oleh Helicobacter pylori juga dapat menjadi pemicu dari kanker gaster tersebut. Kemudian untuk informasi ini saya dapatkan dari sumber yang tertera pada QR barcode di pojok kanan bawah. Sekian dari jawaban saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Intan. Itu tadi pemaparan terkait dengan perbedaan struktur pada histologi gaster yang normal dengan gaster yang terkena sel kanker. Boleh di next slide? Baik, selanjutnya adalah pemaparan materi terkait dengan faktor perubahan struktur histologis dalam diagnosis dan juga prognosis kanker gaster. Kepada rekan yang bertugas, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan moderator. Sebelumnya izin dokter dan teman-teman, perkenalkan nama saya Glady Sevasa dan Gala dengan 3 digit yang terakhir 066. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai faktor perubahan struktur histologi dalam diagnosis dan prognosis kanker gaster. Yang pertama itu ada infeksi Helicobacter pylori. Infeksi oleh Helicobacter pylori merupakan faktor risiko utama untuk kanker gaster. H. pylori menyebabkan peradangan kronis pada mukosa gaster yang dapat berprogresi dari gastritis akut menjadi gastritis kronis aktif. Yang kedua ada faktor genetik. Mutasi genetik juga berperan penting dalam perkembangan kanker gaster. Salah satu gen kuncinya adalah ekaderin atau CDH1. Mutasi pada gen ini terkait dengan sindrom hereditary diffuse gastric cancer atau HDGC. Selain itu, polimorfisme pada gen interleukin 1 beta juga dapat meningkatkan risiko kanker gaster. Yang ketiga ada tipe intestinal yang terdiri dari yang pertama ciri histologis dan yang kedua prognosis. Ciri histologis tipe ini dicirikan oleh kehadiran adenokarsinoma tubular dengan struktur glandular yang relatif teratur. Sel-sel tumor menunjukkan diferensiasi yang baik dengan pola pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan tipe lainnya. Yang kedua, prognosis. Karena pertumbuhan yang lebih teratur dan respons yang lebih baik terhadap terapi, tipe intestinal umumnya memiliki prognosis yang lebih baik dibandingkan tipe difusa. Yang keempat ada tipe difusa yang terdiri dari ciri histologis dan prognosis. Ciri histologis tipe ini tandai dengan hilangnya adesi antar sel tumor yang menyebabkan infiltrasi sel kanker secara agresif. Struktur sel kanker sering tidak beraturan dan dapat memenuhi lumen kelenjar. Yang kedua ada prognosis. Dengan sifat yang lebih agresif dan sulit dideteksi pada tahap awal, tipe difusa memiliki prognosis yang lebih buruk dibandingkan tipe intestinal. Yang kelima ada metode diagnosis kanker gaster yang terdiri dari endoskopi, pencitraan medis atau CT scan dan endoskopi ultrasound, dan yang terakhir ada biopsi jaringan. Endoskopi teknik ini memungkinkan visualisasi langsung terhadap lesi di gaster sekaligus pengambilan biopsi untuk analisis histologis. Endoskopi dikenal sebagai metode yang sangat sensitif dan spesifik dalam mendeteksi kanker gaster. Yang kedua ada pencitraan medis atau CT scan dan endoskopi ultrasound. Digunakan untuk menentukan stadium kanker serta mengidentifikasi potensi metastasis ke organ lain. Yang terakhir ada biopsi jaringan. Analisis histologis dari sampel biopsi memberikan informasi penting terkait jenis tumor, tingkat diferensiasi, serta potensi prognosis yang sangat membantu dalam menentukan strategi pengobatan. Baik, sekian jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Untuk sumbernya tertera di pojok kanan bawah. Sekian dan terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Gladys atas pemaparan yang telah disampaikan. Selanjutnya adalah materi terkait dengan strategi pencegahan dan penanganan untuk kanker gaster. Kepada rekan yang bertugas, saya persilakan.
Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Niputu Ayutalia Suryana Putri dengan 3 digit NIM terakhir 089. Mohon izin dokter dan teman-teman, di sini saya akan membawakan materi strategi pencegahan dan penanganan kanker gaster. Yang pertama ada strategi pencegahan untuk kanker gaster, yaitu yang pertama ada peningkatan dalam diet. Intervensi diet dapat mencegah kanker gaster dengan meningkatkan asupan buah dan sayuran segar dan membatasi konsumsi garam dan makanan yang diawetkan. Sebuah laporan dari Badan Internasional untuk Penelitian Kanker, yaitu Agensi for Research on Cancer, yaitu menyatakan bahwa mengonsumsi buah yang besar bisa saja mengurangi kemungkinan terkena kanker gaster. Selanjutnya ada pemberantasan Helicobacter pylori. Pemberantasan H. pylori ini juga mencegah perkembangan kanker gaster. Dalam uji coba intervensi sandong, prevalensi lesi gaster prakanker menurun setelah 2 minggu pemberian antibiotik untuk H. pylori. Hasil penelitian ini mengonfirmasi bahwa H. pylori juga dapat mengurangi kejadian kanker gaster sebesar 30-40%, tetapi informasi ini masih sangat minim. Selanjutnya ada pentingnya deteksi dini. Di banyak negara, sejumlah tes digunakan untuk mengidentifikasi kanker gaster. Pada tahun 1960 di Jepang, screening massal untuk karsinoma gaster menggunakan teknik foto fluorografi dimulai. Sensitivitas fluorografi ini masing-masing 70 hingga 90% dan 80 hingga 90%. Kasus yang terdeteksi memiliki tingkat kelangsungan hidup 5 tahun dengan 15-30%, lebih baik dibandingkan pasien dengan bergejala. Selanjutnya ada strategi penanganan kanker gaster. Yang pertama ada reseksi bedah. Revolusi strategi perawatan telah dipengaruhi oleh perkembangan 2 metode baru, yaitu ada reseksi endoskopi dan akses minimal invasif. Teknik invasif minimal ini juga mengurangi resiko komplikasi pasca operasi seperti hernia insisi atau konstruksi usus dibandingkan dengan operasi terbuka. Ini masih merupakan strategi pengobatan utama dalam kanker gaster yang awalnya tidak dapat direseksi atau hanya sedikit dapat direseksi. Selanjutnya ada reseksi endoskopi. Sangat banyak kriteria yang diperlukan untuk reseksi endoskopi ini, termasuk histologi tumor yang terdiferensiasi dengan baik hingga sedang, ukuran tumor tidak lebih dari 2 cm, dan tidak adanya gangguan pada submukosa atau sistem limfa vaskular. Selanjutnya ada bedah non-kuratif. Bedah non-kuratif ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada bedah palatif, pasien dengan kanker gaster stadium lanjut atau metastasis dalam menjalani operasi jika mereka mengalami gejala seperti pendarahan atau obstruksi. Untuk meredakan gejala yang muncul, pembedahan dapat menjadi pilihan. Metode pembedahan yang dipilih adalah grastenomi palatif atau gastrojejunotomy. Selanjutnya ada operasi reduksi. Operasi reduksi juga dikenal sebagai Gastrektomi ini dilakukan pada pasien dengan faktor yang tidak dapat disembuhkan seperti metastasis hati dan tidak dapat direseksi oleh metastasis peritoneum. Dan yang terakhir ada kemoterapi neoadjuvan. Selama beberapa dekade terakhir, pentingnya kemoterapi neoadjuvan pada kanker gaster, yaitu persimpangan gastroesofagus dan adenokarsinoma esofagus di bagian bawah yang telah ditunjukkan. Dalam sebagian besar kasus, kemoterapi ini diikuti dengan terapi radiasi. Sumber jurnal yang kami gunakan pada bagian ini tertera pada QR code di layar di pojok kanan bawah. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Thalia atas materi yang telah dipaparkan. Selanjutnya adalah penjelasan terkait dengan simpulan dan juga saran. Baik, kepada rekan yang bertugas, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Izin memperkenalkan, nama saya Stefania Linsilitonga dengan 3 digit NIM terakhir 020. Pada saat ini saya akan memaparkan bab 3, yaitu kesimpulan, di mana makalah ini membahas tentang kanker gaster yang merupakan penyakit mematikan yang seringkali sulit deteksi pada stadium awal yang mengarah pada tingginya angka kematian. Dan kanker ini umumnya dimulai dari sel-sel epitel gaster dan dapat menyebar ke organ lain seperti tulang, hati, paru-paru, dan peritoneum. Dan penyakit ini bersifat multifaktor
faktor yang dipengaruhi oleh faktor seperti infeksi H. pylori, virus Epstein-Barr, pola makan yang buruk, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, faktor lingkungan, dan kelainan genetik. Selanjutnya ada perkembangan kanker gaster, di mana proses perkembangan kanker gaster juga melibatkan perubahan bertahap pada sel-sel epitel mukosa gaster, yang dimulai dari kondisi normal, kemudian melalui tahap metaplasia, di mana perubahan sel lambung menjadi tipe sel usus, lalu displasia, di mana perubahan lebih lanjut menuju potensi kanker, lalu karsinoma in situ, di mana kanker yang terlokalisasi, hingga karsinoma invasif, di mana kanker yang menyerang jaringan sekitar. Dan pada tahap metastatik, kanker gaster telah menyebar ke organ lain yang menjadi lebih agresif. Selanjutnya, struktur histologi gaster, di mana gaster ini memiliki struktur yang kompleks dengan beberapa bagian utama, seperti kardia, fundus, korpus, dan pilorus yang berfungsi dalam pencernaan makanan. Dan pada kondisi normal, lapisan gaster terorganisir dengan baik, namun pada kanker gaster terjadi perubahan sel abnormal yang dimulai dengan gastric epithelial dysplasia dan bisa berkembang menjadi gastric adenoma. Boleh di next slide. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kanker gaster. Faktor yang mempengaruhi kanker gaster meliputi infeksi H. pylori, faktor genetik, dan tipe kanker itu sendiri, di mana tipe histologi kanker gaster ini terbagi menjadi tipe intestinal yang lebih teratur dan memiliki prognosis lebih baik, serta tipe difusa yang lebih agresif dan memiliki prognosis lebih buruk. Dan yang terakhir adalah pencegahan kanker gaster, di mana pencegahan kanker gaster dapat dilakukan melalui perubahan gaya hidup sehat, seperti memperbaiki diet dengan mengkonsumsi lebih banyak buah dan sayuran, serta mengkonsumsi garam dan makanan terawetkan, serta pemberantasan infeksi H. pylori. Dan deteksi dini kanker gaster menggunakan metode endoskopi sangat penting untuk meningkatkan tingkat keberlangsungan hidup pasien. Boleh di next slide. Berdasarkan hasil makalah ini, ada beberapa saran yang dapat diajukan. Yang pertama, untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan masyarakat, dapat dilakukan kampanye pendidikan mengenai faktor risiko kanker gaster. Dan masyarakat juga harus diberikan informasi mengenai pentingnya deteksi dini, terutama untuk kelompok berisiko tinggi melalui pemeriksaan rutin dan program screening. Selanjutnya, yang kedua, pengobatan kanker gaster harus disesuaikan dengan jenis histologis tumor, stadium kanker, dan kondisi umum pasien. Di mana peningkatan kualitas layanan kesehatan ini akan memberikan manfaat yang besar bagi pasien. Dan yang ketiga, salah satu upaya pencegahan kanker gaster dapat dilakukan dengan mendorong masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat, seperti mengkonsumsi diet yang seimbang, lalu mengurangi konsumsi makanan terawetkan, garam berlebih, dan alkohol. Dan kampanye untuk berhenti merokok dan pengendalian infeksi H. pylori juga harus diperhatikan dengan serius. Dan yang terakhir, untuk negara berkembang, penting untuk meningkatkan infrastruktur kesehatan dengan menyediakan fasilitas medis yang memadai, tenaga medis yang terlatih, dan akses kepada pengobatan lebih terjangkau. Dan penyuluhan tentang kanker gaster ini perlu ditingkatkan untuk mengurangi angka keterlambatan diagnosis yang berhubungan dengan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat. Sekian dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Stephanie atas pemaparan kesimpulan dan juga saran. Selanjutnya merupakan daftar pustaka yang mana merupakan sumber ataupun jurnal yang kami gunakan untuk menyusun makalah tersebut. Untuk daftar pustakanya sendiri bisa diakses melalui QR Code yang tertera pada layar. Boleh di next. Baik, itu tadi merupakan presentasi student project dari kelompok SGD 4. Kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selain itu, kami juga minta maaf atas kekurangan yang ada. Sekian presentasi dari kami. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.